wah nggak bisa, memang yang harus berubah ini pikiran orang. Oke. Dan itu tidak ada jalan lain ya, pendidikan. Halo, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Dan sore ini kami Kru Mojo bertamu di salah satu tokoh pergerakan yang sudah cukup sepuh. Nggak apa-apa disebut sepuh ya Pak? Iya, memang udah sepuh. Pak Rom Topati Masang. Ini tempatnya di lereng Gunung Merapi di Pakem. Dan di tempat ini sering diadakan pendidikan-pendidikan, pelatihan untuk pengorganisasian masyarakat dan advokasi masyarakat. Nah, sore ini kita mau ngobrol dengan Pak Rom. Kalau ngobrol soal aktivismenya, saya kira sudah terlalu banyak Pak Rom. Saya mau ngobrol lewat buku saja. Oke. Di Pak Rom ini menulis banyak sekali buku, menerjemahkan dan mengedit, terutama menyunting banyak sekali naskah-naskah penelitian. Pak Rom itu punya sejarah atau punya kedekatan dengan buku itu sejak kapan sebetulnya? Sebenarnya sejak kecil, sebenarnya sejak SD. Malah. SD. Nun jauh di Sulawesi ya. Perbatasan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan ya? Ya. Tepatnya di Masamba. Di Masamba, di kota kabupatennya Masamba. Luwu Utara. Oke. Dan itu pusat pergolakan dulu kan, pusat perang saudara DITI lah. Ya. Nah, tapi itu yang saya sering banyak orang malah heran kalau saya bilang bahwa misalnya saya sudah membaca Albert Myrna atau Tolstoy di umur SD kelas 6 gitu. Oh, tahun berapa itu? Bukunya dari mana gitu. Ya, Pak Rom sudah baca Tolstoy? Iya, aku udah kelas 6 ya sudah baca Tolstoy. Saya kuliah baru baca. Ernest Hemingway gitu. Nah, itu yang menurut saya agak berbeda dengan politik kebudayaan menurut saya. Yang berbeda antara pemerintah Soekarno dengan Soeharto. Pemerintah Soekarno ya dengan segenap kekurangannya dari segi ekonomi terutama, tetapi dari segi kebudayaan luar biasa menurut saya. Anak-anak seusia saya di waktu itu membaca karya-karya sastra dunia dan dikirim sampai pelosok. Maaf kalau saya bilang pelosok ya, di saat itu. Iya, Pak Rom kalau nggak salah masih naik kuda kan kemana-mana. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya sampai ingat salah seorang penerjemah yang bagus waktu itu, Joko Lolono namanya. Joko Lolono masih menulis. Masih. Dan itu yang menerjemahkan banyak sekali. Karya-karya Tolstoy, Ernest Hemingway, George Orwell gitu. Sehingga usia SMP kami udah membaca itu semua gitu. Itu diterjemahkan dalam bentuk buku atau jadi suplemen di majalah? Atau ada yang suplemen di majalah. Kalau yang cerita-cerita pendek kayak cerita-cerita pendeknya Guy de Maupassant segala itu di majalah-majalah gitu. Iya. Tapi kalau buku ya buku. Jadi Pak Rom membaca itu di sekolah. Di sekolah ada perpustakaan dan dulu, nah ini lagi politik kebudayaan yang menurut saya luar biasa di tahun-tahun itu. Hampir di tiap kota kecamatan waktu itu Masamba masih kota kecamatan belum kabupaten. Dulu kabupatennya mana? Luwu Palopo. Palopo ya. Nah itu kota kecamatan sepi kecil ada perpustakaan umum. Dibiayai oleh pemerintah setiap bulan anak-anak. Salah satu ritualnya anak-anak sekolah macam saya waktu itu adalah tiap bulan, pasti ada buku baru datang nih rame-rame ke perpustakaan. Apa yang membuat Pak Rom kemudian memilih hijrah kuliah di IKIP Bandung dan memilih kuliah di filsafat loh? Waktu itu ya saya sebenarnya ya pengen lah kuliah di jurusan eksakta ya gitu. Fisika terutama yang menarik perhatian saya waktu itu. Tapi saya pikir
Ya karena ketertarikan saya pada soal-soal humaniora jadinya gitu. Jadi, karena bacaan sastra, bacaan apa sejak kecil. Ya lama-lama berubah setelah SMA itu menjadi guru aja lah. Pengen jadi guru ya waktu Dan itu. meskipun di tahun pertama saya mengikuti kuliah-kuliah matrikulasi kalau di nggak ITB. salah, ya IKIP itu masih jadi satu dengan Iya, ITB iya. ya matrikulasinya. Tapi SMA di Mas Hamba ya Di Pak? Mas Hamba. Berarti untuk pertama kalinya juga ke Jawa? Ke Jawa pertama kali. Oke, bahwa bangsa Bugis, Pak Rom ini Bugis, memang perantau, tapi apa yang dibayangkan seorang remaja datang ke Jawa dan di Bandung gitu? Ya pertama saya waktu itu mendengar banyak cerita lah. Pertama itu berita-berita waktu itu kan sudah tertarik dengan Bandung karena waktu itu ada konferensi Asia Afrika. Dan itu kan bergelora di tahun-tahun itu. Menarik lah. Kemudian ya beberapa buku-buku Indo yang ditulis orang-orang Belanda Indo tentang Bandung, Paris van Java. Itu menarik gitu loh gitu. Terus kebetulan ada kakak sepupu saya yang sudah ada di Bandung waktu itu. Kuliah juga. Satu di ITB, satu di IKIP, itu yang sudah ke Bandung aja katanya. Dan saya makin tertarik gitu. Nah, di Bandung masuk tahun berapa tuh Pak Rom? 76. Terus gimana tuh ceritanya sehingga bisa masuk penjara tuh? Nah, jadi tahun 76 itu kan sudah mulai pergolakan sebenarnya. Iya. Jadi 74 ya? Malari 74 itu masih, jadi kampus belum tenang waktu itu, masih ribut aja. Ribut terus. Nah, tiba-tiba ada dan dipicu oleh kebijakannya Daud Yusuf waktu itu sebagai Menteri Pendidikan dengan NKK, normalisasi kehidupan kampus. Jadi 74 sampai 78 ada 4 tahun untuk masa pematangan itu. Jadi, itu memang tahun-tahun nggak pernah berhenti itu. Nggak pernah berhenti. Berakhir di 81. Iya. Nah itu kelompok-kelompok studi muncul sehingga sebenarnya anak-anak mahasiswa yang jadi aktivis waktu itu nggak pernah kuliah praktis gitu. Pokoknya ikut diskusi, demo, itu aja kerjanya tiap hari gitu. Pak Rom ini kalau di aktivis mahasiswa satu angkatan sama siapa ya? Kalau yang dikenal orang sekarang Rizal Ramli itu satu angkatan ya. Mantan Menteri Transport, Perhubungan Yusman, itu juga satu angkatan sama saya. Al Hilal. Nah, tradisi bacaan di kuliah waktu itu gimana situasinya Pak? Ya ada banyak buku-buku di Bandung kebetulan waktu itu. Ya perpustakaan bagus, perpustakaan itu salah satu yang terbaik di Indonesia waktu itu, sangat lengkap karena ya warisan Belanda dulu. Nah terus bacaan tadi Pak Rom itu ada pusat-pusatnya gitu nggak? Kita mau belajar apa di mana waktu itu di Bandung gitu? Ada beberapa. Misalnya kalau mau membaca soal-soal pergerakan mahasiswa, apa lain sebagainya itu ya di tempatnya Bang Rahman Toleng. Nah, ada banyak buku di sana gitu. Terus ya itu kalau untuk mau baca yang agak jelimet lah, filsafat apa segala macam. Itu siapa tuh kalau kayak gitu? Itu ada beberapa tempat lah Pak. Ada Pak Ahmad Sadali, ada Pak siapa namanya, kok jadi lupa namanya. Ada beberapa orang-orang itu Brouwer gitu. Kalau di saat itu ada nggak figur-figur intelektual yang mempengaruhi atau menjadi semacam kiblat gitu bagi aktivis mahasiswa saat itu? Oh iya, memang juga agak bergantung pada latar belakang dia sih. Misalnya kalau anak-anak
agak berlatar belakang Islam, dari keluarga Islam, itu kiblatnya ya beberapa tokoh di Salman ITB itu Imaduddin, terus siapa lagi namanya? Kalau Freire belum. Oh, Freire itu hampir banyak. Ivan Illich dan Freire belum terkenal waktu itu. Nah, Belum, itu cuma di kalangan anak filsafat di IKIP yang Oh, karena membaca tiap sebagai bacaan wajib kan. Gitu. iya. Nah, salah satu buku yang anggitan Pak Rum ini yang terkenal itu Sekolah Itu Candu. Nah, Sekolah Itu Candu ini sudah dicetak oleh penerbit yang pertama itu 14 kali dan oleh penerbit yang sekarang, penerbit Insis Press itu cetakan ke-6. Ya. Dan buku ini paling banyak dibajak di Jogja, termasuk yang kategori paling banyak dibajak. Ya, cuma ini sampul baru dan ada tambahan. Jadi ada tambahan tulisan baru. Saya malah belum ini yang tulisan barunya ini. Ada 2 tulisan baru. Jadi bagi teman-teman yang pernah jadi korban Sekolah Itu Candu, silakan mencari ini baru saja fresh from the oven gitu. Pak Rum dari sini kelihatan betul Pak Rum itu dalam tanda kutip tuh kayak anti sekolah gitu. Apa sih sebetulnya sebabnya gitu? Ya, sebenarnya sederhana menurut saya. Sekolah melanggengkan satu wacana pemikiran yang membuat orang-orang yang secara sosial tidak diuntungkan selama ini gitu. Itu makin tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu intinya menurut saya, dan sekolah memupuk itu berabad-abad kan bahwa ya tempat kalian memang di situ, jangan kemana-mana lagi gitu. Nah, jadi waktu baca Freire gitu, itu sudah kebayang bahwa memang terjadi sesuatu yang tidak tepat gitu dalam konsepsi sekolah kita gitu. Iya. Dan waktu saya sebenarnya hanya dengan beberapa orang teman di IKIP waktu itu, tidak semua. Misalnya di jurusan saya itu, saya masih ingat sampai sekarang itu satu grup cuma 8 orang itu yang membaca itu serius, yang lain-lain nggak tertarik. Kayak grup terbatas gitu. Ya, grup terbatas. Membaca Illich, membaca Freire, membaca Gibran itu 8 orang itu aja gitu. Nah, itu kelak mempengaruhi juga ketika Pak Rum terjun ke dunia aktivis gitu. Iya, karena kan begini, ketika kami membaca filsafat pendidikan seperti itu kan, itu narasinya banyak sekali yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial politik kan sebenarnya gitu. Nah, sehingga akhirnya ya bacaan kami menjadi tambah luas, bukan cuma teori-teori dan filsafat pendidikan, tapi juga teori sosial umumnya gitu. Nah, sehingga misalnya ya membaca mulai yang babon-babon lah, Marx segala macam, sampai yang praktis-praktis waktu itu yang sangat berpengaruh waktu itu, Andre Gunre Frank misalnya. Dan saya pribadi sangat tertarik pada yang namanya Amerika Latin gitu. Pak Rum pernah ke sana? Pernah beberapa kali. Ya. Nah, sangat tertarik karena saya melihat, wah ini kok benua yang penuh dengan pergolakan, tetapi mayoritas rakyatnya sama dengan Indonesia waktu itu, miskin. Tapi yang namanya pemikiran nggak pernah berhenti. Gitu. Betul. Wah, itu luar biasa menurut saya. Gitu. Dan ya saya melihat memang peran besar dari lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun oleh gereja Katolik di sana itu luar biasa. Gitu. Dan mereka menghasilkan selain para intelektual juga sastrawan-sastrawan. Oh iya, yang bagus-bagus. Kira-kira apa yang membedakan secara spesifik Indonesia dengan Amerika Latin ya Pak Rum dari konteks itu? Gitu. Menurut saya ini di sana waktu itu ada yang disebut the last resort. Apa tuh? Begitu orang-orang yang punya pikiran radikal, aneh-aneh, tidak umum waktu itu, dikejar-kejar tentara. Waktu itu kan diktator militer yang berkuasa di seluruh Amerika Latin. Ada tempat larinya, ya gereja.
dilindungi oleh pastor-pastor. Kalau perlu dikirim keluar supaya jangan diburu lagi gitu. Nah, itu yang membuat pergaulan mereka luar biasa gitu. Jadi misalnya ya saya ingat betul, misalnya Paus yang sekarang ini itu aktivis gerakan mahasiswa kiri di Brasil waktu itu gitu. Betul. Dan membaca naskah-naskah para aktivis pergerakan, aktivis revolusioner di Amerika Latin tuh sangat sastrawi. Nah, itu juga yang membedakan menurut saya. Jadi mereka itu bahasa Spanyol itu memang salah satu bahasa yang indah di dunia menurut saya gitu. Itu apa itu? Dia bisa gitu membuat pernyataan-pernyataan politik atau analisis-analisis sosial politik itu sangat jelas dalam puisi, dalam nyanyian, dalam lagu itu luar biasa. Ngomong-ngomong, gimana sih Pak Rum bisa menguasai beberapa bahasa termasuk bahasa Spanyol? Iya, otodidak aja. Otodidak. Gimana sih caranya itu? Asal mulanya karena saya belajar bahasa Indonya, namanya bahasa Latin. Oh, Pak Rum belajar bahasa Latin pelan-pelan. Nah, kalau menguasai Latin ya menjadi agak gampang menguasai Spanyol, Portugal, Itali, Perancis gitu. Cuma nggak bisa ngomong saja, tapi kalau baca dengar paham. Gitu. Karena Pak Rom ini menerjemahkan juga film-film pendek dari Amerika Latin gitu. Ada waktu spesifik untuk belajar itu bahasa itu Pak Rom? Tetapi memang saya dibantu sekali waktu sempat tinggal di Italia beberapa tahun gitu. Sempat membuat jadi lancar, jadi apa gitu. Nah, jadi karena itu rumpun bahasa Latinnya, misalnya saya dengar orang Italia mendengar orang Spanyol ngomong itu ngerti, sebaliknya juga gitu. Oke. Nah, setiap kali Pak Rum memutuskan untuk tinggal atau menetap di satu tempat dan membuat proses pendidikan masyarakat di situ, itu selalu bisa menemukan tempat belajar yang menarik, terutama perpustakaan. Yang saya ingat itu ketika Anda ada di Maluku, banyak melakukan aktivitas di sana, menemukan perpustakaan yang luar biasa di universitas. Bukan di universitas, di gereja Katolik. Oh, di gereja Katolik ya? Di katedral itu. Namanya Perpustakaan Rumpius. Bisa diceritakan, Baru? Jadi gini, tahun 89 itu kami mulai keliling-keliling seluruh Maluku. Terus 91 kami bentuk satu tim untuk keliling ke seluruh Maluku, membagi diri untuk melakukan semacam ethnographic study itu tentang keadaan masyarakat di Maluku gitu. Itu 3-4 bulan kami keliling masing-masing gitu. Terus sekitar 10-11 orang terus kumpul lagi. Nah, waktu kumpul lagi di Ambon itu semua catatan lapangan dikumpulkan. Nah, kemudian saya oleh teman-teman ditugaskan mengedit untuk jadi buku. Nah, waktu mengedit jadi buku itulah kemudian saya butuh rujukan kan. Betul. Sorry, tapi bukan yang ini. Ya, itu. Buku nanti itu. kita akan bahas buku penting ini. Rujukan buku itu, wah di mana ini rujukannya gitu? Masa harus ke Leiden? Di Belanda gitu. Terus ada teman waktu itu bilang, coba kita ke Rumpius saja. Pak Rom waktu itu belum tahu Rumpius. Udah tahu tapi udah belum, dengar lah ya. Belum kebayang bahwa bukunya sebanyak itu. Oke. Dan sebagus itu. Gitu. Akhirnya kami ke sana gitu. Ya kaget. Ya Tuhan, ini ada tempat kok kayak gini. Dan itu berkat jasanya Uskup Amboina waktu itu yang paling bagus. Itu namanya Sol, Monsignor Sol. Itu orang Belanda Belgia. Nah, dia Uskup Amboina udah lama sekali dan dia kurator perpustakaan itu. Amboina. Kalau ada mirip-miripnya dengan Ambon. Ambon ya memang. Tapi dalam struktur gereja Katolik itu nama resminya Amboina. Gitu. Nah, nah ketika itulah saya membongkar banyak arsip
naskah-naskah kuno kan. mulai Ternyata dari- lengkap. lengkap dari Tome Pires, Rumpius sendiri gitu. Nah, bahasanya campur aduk Italia, Latin, Belanda. Belanda, Jerman, kewalahan kan gitu. Ya. Uskup itu, Monsinyur saya, nanti saya bantu. Tunjuk saja halaman berapa, nanti saya bantu terjemahin. Dan dia membantu saya gitu. Dan saya tanya, Bapak Uskup, kok mau gitu? Saya dari dulu pengen ini ada orang mengerjakan ini, tapi tidak ada, kok kalian datang katanya. Kira-kira masih nggak ada nggak ya perpustakaan Rumpius? Masih Ya. ada. Uskup Solnya yang sudah meninggal, Ya. almarhum. Nah, tapi saya nggak tahu apa pelanjutnya masih setelaten dia gitu. Nah, Pak Rum ini melakukan kegiatan pendidikan masyarakat gitu ya. Sebenarnya istilahnya apa? Popular education ya. Ya. Popular education itu bukan hanya di seluruh Indonesia, tapi juga tadi udah disebut di Amerika Latin, di Eropa, dan yang paling banyak selain di Indonesia adalah di daerah Asia, di Kamboja, Malaysia, Thailand, Vietnam. Ya. Dan menghasilkan satu buku yang jadi pegangan bagi para aktivis sebetulnya, itu mengorganisir rakyat. Ya, ini karya Pak Rum bersama dengan salah satu aktivis dari Malaysia namanya Tan Johan ya. Pak Rum kenapa bisa memutuskan untuk memilih jalur melakukan pendidikan masyarakat gitu? Gini kan, berangkat dari yang teori Babona, teori perubahan. Ya. Gitu. Banyak orang selama ini sebelumnya, sama juga ketika saya masih aktivis mahasiswa yang sedang rame-ramenya gitu, selalu berpikir perubahan itu bisa dimulai dari kekuasaan, rebut kekuasaan dan itu berubah. maksud saya. Kenapa nggak menempuh cara-cara lazimnya gitu? Tapi lama-lama saya pikir ini belajar dari sejarah ini udah berapa kali kok nggak berubah-berubah, malah banyak orang yang masuk dalam kekuasaan larut kan gitu. Iya. Sampai sekarang. Nah, akhirnya saya ya karena membaca Illich, membaca Freire, kalau sampai membaca kalau sampai ke filsafat kan sampai ke Heidegger gitu. Iya. Wah, nggak bisa, memang yang harus berubah ini pikiran orang. Oke. Dan itu tidak ada jalan lain ya, pendidikan. Apa yang mau diubah dari pendidikan semacam itu sebetulnya? Menurut saya ada beberapa yang cara berpikir yang lama lah, klasik mapan. Nah, mapan yang harus dirubah misalnya gini. Orang selalu percaya, terutama yang di lapis bawah gitu, selama ini banyak pengaruh ya, kebudayaan, kolonialisme yang membuat orang bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Harus sambil menunggu Mesiah, Imam Mahdi datang nanti merubahkan keadaan untuk mereka gitu. Yang nggak bisa disalahin itu kepercayaan lama kan. Nah itu yang menurut saya yang paling susah untuk dirubah gitu. Mengatakan bahwa nggak bisa, jangan nunggu orang lain ngerubah, ya kamu dulu yang berubah gitu. Bahwa masyarakat atau individu bisa mengubah dirinya sendiri. Dan ya di kitab suci ada itu gitu, ada diktumnya gitu. Di Islam, di Kristen, di mana-mana ada gitu. Nah itu yang menurut saya sering dilupakan selama ini. Kedua, perubahan selalu dimaknakan atau dibayangkan sebagai sesuatu yang besar gitu. Betul. Padahal yang jadi masalah di banyak orang sehari-hari adalah persoalan sehari-hari gitu. Nggak bisa makan, nggak ada duit, anak nggak bisa sekolah, pelayanan kesehatan jelek. Iya. Lah itu bisa dirubah tanpa harus menunggu kekuasaan kok gitu. Oke, ini salah satu karakter Pak Rum nih. Selama saya berteman dan berguru dengan beliau sejak tahun 2000, hampir 20 tahun kenal. Pak Rum itu ada ciri khasnya, yaitu perubahan-perubahan kecil. Mungkin itu juga yang membuat
Pak Rom menerjemahkan Ya, ini ya. tindakan-tindakan kecil perlawanan Hmm. ini dari Steve Kraushaar dan John Jackson gitu. Kenapa sih perubahan kecil itu penting menurut Pak Rom? Menurut saya, Sementara orang-orang itu selalu berpikir perubahan yang besar itu perubahan struktural. Ya, ya, gitu. ya, perubahan struktural yang skala besar itu memang bisa dilakukan secara masif, cepat, ya. Tapi juga butuh kerja luar biasa gitu. Butuh waktu, butuh kerja luar biasa, butuh banyak orang dan momentum. Dan bukan berarti ketika berhasil kemudian akan selesai atau sesuai dengan cita-citanya. Iya. Karena punya problemnya sendiri. Problemnya sendiri. Ya contohnya reformasi 98 gitu. Dulu kan kalau di zaman saya nggak tahu sekarang ya. Dulu ada Pemeo terkenal sekali, revolusi memakan anaknya sendiri. Iya. Selalu begitu. Gitu. Bung Karno yang paling sering ngomongin itu. Terjadi gitu. Nah, oke, saya nggak menentang itu. Oke, silakan siapa yang mau bahwa itu ada perubahan lewat struktur kekuasaan itu memang penting gitu ya. Siapa yang melakukan silakan gitu. Tetapi yang saya menjadi kepedulian saya adalah ini orang-orang kecil di bawah ini apa relevansinya dengan itu gitu. Betul. Kadang di banyak sejarah membuktikan setelah perubahan besar terjadi mereka nggak ada apa-apa. Iya, kalau saya secara pribadi Pak Rom, kadang-kadang berpikir begini, orang hidup hari ke hari, masyarakat itu ya punya persoalan yang harus diselesaikan setiap hari, setiap saat. Kalau kita mikirnya perubahan itu struktural, terus yang menyelesaikan masalah mereka ini siapa dan kapan? Orang nggak punya duit, kelaparan, nggak mandiri, itu kan persoalan hidup sehari-hari masyarakat. Kalau kita menunggu ganti presiden, menunggu perombakan struktur parlemen dan lain sebagainya, terus sampai kapan orang ini? Kalau saya ada sih ini apa? Ya pertanyaan internal gitu yang cukup mengganggu gitu. Sehingga saya sebetulnya sangat sepakat dengan perubahan-perubahan kecil. Dan ya karena saya banyak bergerak di bawah, saya melihat itu gitu. Saya menyaksikan beberapa perubahan besar terjadi di negeri ini. Mulai dari tumbangnya Soekarno, tumbangnya Soeharto, segala macam. Ini kok kampung yang saya tempatin kok nggak berubah-berubah juga gitu loh. Gitu. Nggak ada apa-apanya gitu. Betul. Nah, dan yang paling mengenaskan buat saya ketika kemudian warga itu ketika ditanya dan menaruh harapan terlalu tinggi pada perubahan yang besar itu lalu jadi pasrah apatis gitu. Sudahlah. Dan menurut saya kalau sudah terjadi seperti itu ya sudah susah bahkan untuk merubah keadaan hidupnya sehari-hari aja sudah. Itu yang membuat Pak Rom juga tertarik dengan entitas sosial atau lembaga sosial bernama desa. Apa menariknya desa ini Pak Rom dalam konteks perubahan sosial di tingkat kecil ini tadi? Karena seluruh sistem kehidupan, itu sistem sosial, sistem ekonomi, sistem hukum, politik itu ada di desa. Ada di desa. Peranatanya bukan barang baru sebenarnya di desa. Peranatanya ada sejak dulu. Nah, tinggal bagaimana memperkuat itu dan memperbaruinya kalau perlu sesuai dengan tuntutan zaman gitu. Nah, itu yang jarang dilupakan orang. Sering dilupakan orang. Dan bahkan banyak gerakan sosial malah menganggap itu bukan faktor yang paling penting gitu. Padahal ya kalau kita belajar dari beberapa tempat ya, misalnya ya memang revolusi Bolshevik di Rusia memang revolusi besar, masif gitu. Betul. Tapi orang tidak boleh lupa bahwa yang menggerakkannya adalah dari komuna kecil gitu. Juga revolusinya Mao gitu. Dimulai dari komuni petani di pedesaan. Kalau dalam pandangan yang aspek yang berbeda lagi misalnya
eh, gerakan kibbutz di Israel. Ya, negara kecil, kering seperti itu, imigran semua isinya gitu. Lah kok nggak bisa kalah-kalah itu kenapa gitu? Ya. Karena gerakan kecil-kecil tangguh di tingkat komunitas gitu. Ya. Ada kibbutz yang ya meskipun kibbutz sekarang banyak berubah ya, tapi atau Korea Selatan sekarang yang jadi salah satu negara kuat di Asia. Itu juga lokal. Dimulai dari yang namanya gerakan Saya Mau Lundong dulu. Itu desa. Okay. Ya agak diktator waktu itu presidennya, bagi-bagi semen ke kampung-kampung, bikin jalan. Kalau sekarang di kita itu jalan tani, gitu. Dan itu yang menjadikan Korea Selatan menjadi negara modern. Gitu. Apa yang membedakan cara pandang itu dengan misalnya dengan Orde Baru? Soeharto kan waktu itu juga punya perhatian dengan desa. Betul. Dengan kemandirian beras gitu ya. Dengan kalau infrastruktur itu ABRI masuk desa. Ya kalau di televisi itu dari desa ke desa sampai kelompok capir itu. Apa yang membedakan itu? Ada yang membeda. Dan memang secara sejarah Soeharto itu sebenarnya meniru Saya Mau Lundong. Oke. Jadi ketika dia berkunjung ke Korea Selatan waktu itu presidennya Pak Chung-hee, jenderal juga. Itu dia belajar dan pulang dia bilang kita bikin Saya Mau Lundong di Indonesia. Oke. Masih ingat termasuk dulu, swasembada beras. Iya, itu akibatnya dulu tulang punggungnya di Indonesia namanya LSD, Lembaga Sosial Desa. Itu persis meniru prototip cetak birunya Saya Mau Lundong. Oke. Perbedaannya menurut saya etika kerja. Etika kerja atau paradigma pemerintah terhadap desa. Ya ada juga unsur itu. Tapi yang unsur itu yang tidak dibangun oleh gerakan LSD di Indonesia waktu itu. Apa tuh etika kerja? Jadi misalnya begini, di Korea Selatan Sama Lundong itu begitu warga waktu itu dibagi-bagikan semen. Ya. Satu kampung 30 sak semen kalau nggak salah. Cuma itu nggak ada yang lain untuk bikin jalan kampung, jembatan dan lain-lain. Sesudah itu mereka kerja sendiri. Atas dasar itulah menjadi pemicu mereka membangun yang lain-lain. Nah di Indonesia enggak dibagiin, tapi habis itu minta lagi terus saja nggak berhenti. Dan itu dimanfaatkan oleh Soeharto dan kroninya untuk memperkuat kekuasaan di bawah gitu. Termasuk bisnis ya? Nah, bisnis. Ya terjadilah yang namanya kronisme itu kan, koncoisme itu gitu. Dia Korea Selatan juga terjadi koncoisme, ada korupsi. Tapi mereka sudah punya sistem hukum yang cukup bagus waktu itu. Pak Chung-hee hukum mati. 3 presiden jenderal, mantan jenderal sesudahnya juga hukum mati semua gitu. Nah kita enggak gitu. Kalau sekarang dengan infrastruktur dan kebijakan tentang desa, apakah mencukupi syarat untuk menjadi desa itu mandiri dan berdaulat? Sebenarnya cukup syarat ya, karena sumber daya lokal ada. Oke. Gitu. Enggak. Kita ini bukan desa-desa di Afrika yang miskin-miskin amat. Betul. Desa itu kaya sumber daya. Daya. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana mengelola. Mentalitas aparat yang menjadikan bantuan ke desa itu sebagai alat politik untuk pengerahan massa, suara, itu yang jadi persoalan gitu. Dan dikorup. Jadi dan mungkin itu hanya terjadi di Indonesia, lucu kan. Bantuan beras itu karungnya dikasih foto bupati gitu. Aneh gitu. Saya melihat ada sih. Saya sepakat Pak Rum. Desa itu lengkap sebagai satu entitas lembaga masyarakat gitu ya. Yang cukup syarat untuk bisa mandiri dan berdaulat, dan kemudian jika banyak desa melakukan hal yang seperti itu, maka itu akan punya efek yang baik terhadap Indonesia gitu. Tapi masalahnya ada ancaman juga dengan persoalan industri ekstraktif gitu.
itu gimana tuh? Nah, itu kan lagi-lagi pada yang namanya kebijakan industri sebenarnya gitu. Pertanyaannya itu adalah apakah memang benar industri besar modern yang padat modal, padat teknologi itu harus selalu bertentangan dengan kehidupan pedesaan, harus selalu bertentangan dengan ekonomi pedesaan gitu. Yang itu tesis yang menurut saya agak keblinger karena sudah dibuktikan, misalnya Israel membuktikan dengan kibbutz gitu. Kibbutz itu sampai melahirkan beberapa perusahaan internasional luar biasa gitu, yang sampai ke penguasaan teknologi informasi sekarang kibbutz yang melakukan itu. Korea Selatan, terus Cina, Rusia gitu. Jadi kehidupan agraris, sistem agraris, produksi agraris di pedesaan itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan industri modern gitu. Ya. Tapi kan saya dan Pak Rum ini pernah ini teman-teman, pernah ya keliling Maluku lah. Misalnya kita melihat tuh Pak Rum, di Maluku itu ada pulau-pulau kecil yang misalnya nggak boleh ditambang, sehingga merusak ekosistem perikanan yang ada di sana gitu. Atau daerah-daerah produktif itu dijadikan tempat tambang gitu. Atau misalnya jadi banyak ancaman pertanian yang monokultur gitu. Itu kan menurut saya juga bisa mengganggu nih kemandirian desa sebagai sokoguru. Gitu. Sangat. Nah itu yang tidak diusahakan secara sungguh-sungguh menurut saya. Pernah ada lah usaha-usaha seperti misalnya bikin sistem plasma, perkebunan besar plasma mengikutkan rakyat, tapi itu semua lipstick. Cuma alat untuk mengelabui sebenarnya operasi yang sebenarnya dari perusahaan itu gitu. Nah, tidak sampai sungguh-sungguh melaksanakan yang namanya produksi berbasis kekuatan masyarakat di sana seperti yang dilakukan misalnya kibbutz atau Korea Selatan atau Rusia dulu gitu. Oke, termutakhir kerja-kerja aktivisme Pak Rum di desa itu adalah membantu membuat pemetaan desa. Apa dan sebetulnya tujuannya kegiatan? Ya intinya salah satunya itu, salah satu kesulitan kita selama ini itu adalah aparat dan warga desa itu selalu ngikut saja perencanaan dari kabupaten, dari provinsi, dari pusat karena mereka sendiri nggak bisa bikin. Kenapa nggak bisa bikin? Data nggak ada. Jadi kalau yang namanya RPJMD di desa, banyak desa di Indonesia selama ini sampai sekarang ini itu bukan rencana pembangunan sebenarnya, tapi daftar keinginan gitu. Jadi yang di bawah menginginkan, yang di atas sistemnya top down. Top down terus kemudian dan tidak berubah tiap tahun, copy paste aja itu lagi gitu. Jadi kalau ditanya dasarnya apa? Kelabakan menjawabnya gitu. Jadi bayangkan ya, ada satu desa misalnya atau banyak kasus seperti itu. Tiap tahun ngajuin anggaran untuk membangun jalan di kampung, jalan kampung 5 km tiap tahun. Sudah 10 tahun kan artinya ada 50 km jalan mestinya kan. Kok enggak ada gitu loh. Di kampung Nyantok sampai dibikin kolam renang. Di Sulawesi sana di mana? Di Bulukumba. Ya karena enggak ada data. Enggak ada data. Nah, pemetaan yang kami lakukan itu sebenarnya bukan pemetaan. Yang kami lakukan itu membangun sistem pangkalan data. Cuma outputnya nanti salah satunya peta. Peta. Nah, peta itu kemudian mengandung informasi tentang semua isi ruang kami menyebut itu ruang kehidupan desa. Ruang kehidupan. Nah, apa saja isinya gitu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya membangun sistemnya. Pak Rum bisa ceritain dong di kita ambil beberapa sampel saja karena Pak Rum ini terakhir ini banyak sekali kegiatannya di desa-desa, walaupun sudah sepuh masih di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di Maluku, masih terakhir di Papua. Apa yang menarik misalnya kayak di Jambi dan di desa-desa yang terakhir inilah?
Ya, yang ditemukan dalam ya. proses itu misalnya? Saya pikir makin yakin saya pada tesis-tesis awal memulai pergerakan-pergerakan di bawah pada skala kecil ini. Misalnya gini, Ya. Kemampuan warga kampung untuk mempunyai pandangan baru tentang desanya, tentang ruang hidupnya, apa saja isinya itu terbangun gitu, misalnya. Salah satu dari kegiatan kami membuat pangkalan data desa itu, salah satu data yang selalu kami ekspos di tiap desa, hampir setiap bulan, itu adalah yang namanya belanja rumah tangga. Oke. Belanja rumah tangga, ibu-ibu kita kumpulin, kita kasih tahu, oh belanja rumah tangga bulan ini berapa untuk makan, untuk energi berapa, untuk berapa. Dan itu mengubah struktur berpikir gitu. Oke. Sampai banyak ibu-ibu di Jambi yang kelihatan sekali itu hasilnya, misalnya mengatakan, wah masa tiap bulan puluhan juta uang kita habis hanya untuk beli sayur, katanya gitu. Betul. Kenapa kita tidak tanam sendiri? Nah pertanyaannya kan adalah kenapa nggak tanam sendiri? Lahannya tidak ada? Enggak ada. Ada banyak ya. Lahannya tidak subur mungkin karena di Jambi yang di pinggir pantai lahan gambut. Oke. Tapi pertanyaannya adalah bisa nggak lahan gambut dipulihkan kesuburannya? Bisa, teknologinya ada gitu. Ya. Nah, ini ada nggak duitnya? Dananya ada. Pemerintah desa sekarang punya anggaran sampai miliaran. Iya, gitu. kaya-kaya kan. Jadi apa sebenarnya yang membuat ini tidak jalan selama ini? Cara berpikir aja. Sekarang sudah ada semua. Ya dulu susah lah, uang nggak ada, orang nggak ada. Sekarang semua sudah ada. Gitu. Sama kalau tidak salah juga hubungan antar desa itu perlu ya. Kayak misalnya kalau nggak salah di Jambi ada dataran tinggi yang bisa nggak nih ditanamin beras gitu, sehingga padi lah, yang kemudian bibitnya didatangkan dari Jepang kami bawa. Dari Jepang atau dari ini apa Sulawesi? Ada dari Sulawesi, ada dari Jepang. Kita bikin satu laboratorium kecil percobaan di sana untuk, dan yang dari Jepang memang gagal karena memang kelihatannya iklimnya nggak cocok gitu. Tapi yang dari Sulawesi jadi gitu. Dan itu misalnya mengubah pandangan teori klasik tentang bahwa padi itu hanya bisa hidup baik di dataran di bawah 900 meter di atas permukaan laut. Iya, di Jambi itu berapa? 1.400. 1.400. Dan itu bisa terjadi karena di Sulawesi ada orang yang bisa menanam. Iya. Bukan hanya orang ya, itu desa. Desa. Ya. Nah, yang gitu-gitu juga itu. Jadi riset-riset seperti itu selama ini kan nggak ada di tingkat masyarakat. Nah, jadi kami memperkuat, selain membuat pangkalan data juga memperkuat riset-riset seperti itu. Misalnya sekarang teman-teman di Jambi menghitung bahwa kalau mereka menanam kayu manis spesies Burmese, itu bukan spesies genus Japanese yang selama ini mereka tanam, itu maka sebenarnya mereka tidak perlu nanam sampai hektar-hektaran dan kalau panen babat semua gitu. Itu perhitungan ekonomisnya akhirnya cuma 30 tegakan per keluarga itu udah cukup. Nah, gara-gara temuan itu maka kemudian petani-petani di sana di sekitar Taman Nasional Kerinci sebelah itu mengatakan, kalau perlu nggak perlu merambah hutan, Pak, tanam di pekarangan rumah aja. Waktu pekarangan kami luas-luas 30 tegakan itu udah cukup gitu. Iya. Dan itu ibu-ibu menyenangkan, ibu-ibu itu mereka bilang kami nggak perlu ke hutan lagi, di pinggir rumah kok gitu. Yeah. Nah, ini kan cara berpikir gitu yang berubah gitu. Nah, produktivitas, lebih banyak waktu senggang untuk keluarga. Nah, di Kalimantan nih misalnya, Pak Rum menemukan banyak potensi juga di daerah Bengkayang. Iya. Apa tuh Pak Rum yang misalnya ini sebetulnya potensinya besar nih? Misalnya ya, di teman-teman di gerakan LSM Gerakan Lingkungan sering menyebut itu tengkawang, pohon tengkawang. Dan itu memang pohon endemik hutan Kalimantan. Ya. Susah lah hidup di tempat lain. Kami udah berkali-kali cuma susah, belum ketemu. Tapi, nah misalnya itu gitu. Tetapi sudah sekian lama itu kegelisahan saya, kok nggak ada yang ngolahnya gitu. Karena itu
green butter. Oke. Jadi mentega nabati yang luar biasa. Pasti deh kolesterol rendah dan lain sebagainya. Dan orang Dayak di Kalimantan tahu caranya menanamnya, memeliharanya dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang membimbing selama ini mereka bagaimana caranya supaya bisa dipasarkan Dipasarkan. gitu ya, secara luas Ya. gitu. Mulai ada sedikit-sedikit mengelolanya. Saya pernah bertemu dengan seorang peranakan Tionghoa di Pontianak yang sudah mulai mengolahnya dan malah sudah mengekspornya ke Taiwan kemana gitu. Tapi masih dalam skala kecil gitu. Ya. Nah, kelemahannya adalah kan dia tidak punya hutan. Lah, orang yang punya hutan, yang punya pohon itu nggak mengelolanya gitu. Oke. Nah, di INSIS nih Pak Rom, salah satu kegiatan yang banyak mendapatkan apresiasi dari publik tuh misalnya involvement. Itu apa sih Pak Rom sebetulnya? Jadi itu semacam program pendidikan. Pendidikan Buat anak-anak muda yang memang berminat untuk melakukan kerja-kerja gerakan sosial gitu. Jadi dulu saya diilhami oleh Peace Corps dari Amerika gitu. Jadi waktu di tahun-tahun itu banyak sekali anak-anak volunteer dari Amerika baru tamat SMA atau baru selesai sarjana muda datang ke sini kerja di kampung-kampung gitu. Ada yang ke Afrika menangani. Wah, ini gila itu. Tanya digaji? Enggak digaji siapa-siapa, mereka cuma punya biaya hidup. Dan itu kemudian banyak yang mengandalkan bagaimana hidup dari sumber-sumber setempat. Ya banyak yang tinggal bertahun-tahun lalu akhirnya malah melanjutkan sekolah lagi, kemudian jadi profesor, jadi mana gitu. Dan nah itu kenapa ya mereka bisa kita nggak bisa gitu. Nah lalu saya perkenalkan ide itu, mari kita bikin nggak usah kirim ke luar negeri, di Indonesia aja udah luas begini kok gitu. Ini sudah angkatan keberapa Pak? Sudah 11. Luar biasa. Dan seluruh Indonesia sudah. Dan alumninya itu memang menjadi aktivis di kampung-kampung gitu. Apa sih yang diajarin di involvement tuh? Simple, sederhana gitu. Pertama yang kenali di mana. Nah itu teori kan. Kenali di mana kalian hidup. Kenali tempat kalian hidup itu apa. Kalau desa, kampung itu apa itu kampung, apa itu desa. Ya ada teori lah kita kenalkan terus tentang apa ekosistemnya, kayak apa ekosistemnya. Desa di laut, desa pegunungan apa cirinya gitu. Kenali itu dan kemudian kalau kalian kenali ekosistem kehidupan itu, maka kalian tahu apa isinya. Apa saja yang ada di tempat itu. Dan kemudian kenali peranata masyarakat yang mengelola itu gitu. Nah, belajar tentang tradisi segala macam gitu. Dan intinya adalah kemudian pertanyaan adalah, nah kalau kalian tahu semua itu, kalian mau mulai dari mana? Ada keterampilan yang harus ditingkatkan berarti. Apa tuh kalau di involvement? Kalau di involvement ada beberapa. Satu yang paling penting itu yang namanya penelitian dasar, ground research. Ya, tapi bukan pengertian akademik ya. Saya ya pandai-pandai lah nggali informasi dari orang kampung, bagaimana mewawancarai, bagaimana mendengarkan cerita, bagaimana dasar lah ya. Dasar sekali. Terus kemudian ya gimana ngumpulin data secara sistematis. Makanya kita kenalkan kemudian dengan pangkalan data itu. Digabung dengan teknologi modern lah. Terus gimana mengenal cara bekerjanya peranata sosial, sistem hukum, sistem politik lokal, sistem hubungan-hubungan kuasa yang ada di sana gitu. Simpel, sederhana gitu. Jadi perspektif dan paradigmanya itu ada dikasih, tapi juga skillnya juga dikasih. Nah skill pemetaan, pemetaan, penelitian dasar, pertanian, termasuk seni memfasilitasi dan mengorganisir orang. Itu berapa bulan Pak Rom biasanya kalau involvement? Kalau generiknya sih yang modul aslinya itu sampai 6 bulan, 9 bulan. Tapi karena banyak orang nggak bisa selama itu,
ya kita bikin penyelesaian lah di beberapa tempat mungkin cuma 1 bulan gitu. Iya. Tapi tidak 1 kali. Ah. 1 tahun kemudian kumpul lagi terus saja gitu. Nah, terakhir yang menarik, Pak Rum juga melakukan kegiatan dengan teman-teman di Papua dan di Maluku juga ya, yang terkait dengan lembaga Ekonusa. Apa sebetulnya itu, Pak Rum? Jadi begini, itu Ekonusa itu tiba-tiba ya mendapat dana besar lah. Ya. Dari sumber dana terbesar di dunia non pemerintah sekarang ini. Namanya RFN, Rainforest Norway. Dari Norwegia lah gitu. Nah, sudah lama mereka melakukan, tapi yang mereka lakukan selama ini kampanye. Kampanye ke dunia internasional, nasional. Tapi setelah sekian tahun mereka mulai gelisah, ini apa hasilnya gitu. Iya. Ya mungkin kesadaran orang tumbuh apa gitu, tapi hutannya kok tetap terus aja dibabat gitu. Dan sementara anak-anak kota seperti Greta di Swedia itu mulai tumbuh kesadarannya tentang hutan. Anak orang kampung yang tinggal di hutan sehari-hari nggak punya kesadaran, itu aneh kan gitu. Nah, kemudian kami diskusi sama-sama gitu, terus akhirnya disepakatilah, mereka minta ya karena ISIS punya pengalaman selama ini, tolonglah bikinkan program pendidikan untuk orang-orang masyarakat di sekitar hutan tentang bagaimana memahami masalah ini gitu. Ya, jadi kami bilang ya, tapi harap bersabar ya, ini hasilnya tidak bisa dilihat dalam 5-6 tahun ini jangka panjang gitu. Dan ya kami mulailah Papua, Maluku sekarang ini. Apa yang diharapkan dari program itu sebetulnya? Pertama gini, orang-orang kampung itu sadar betul bahwa hutan itu sumber hidup mereka. Gitu. Ya mereka selama ini retorikanya mengatakan itu, slogannya begitu. Tapi dalam praktek sehari-harinya kan enggak. Betul. Nah itu yang kami coba wujudkan. Misalnya gini, contoh aslinya di Papua. Agak susah mengajak masyarakat lokal Papua memelihara hutannya dalam jangka waktu lama. Kalau makin lama mereka merasa hutan ini nggak membawa keuntungan ekonomi apa-apa buat kami gitu. Ya, kenapa nggak ditebang aja gitu. Nah itu yang harus diperlihatkan pada mereka gitu. Nah tetapi selama ini, nah di situ kesalahannya. Selama ini mereka menganggap hutan itu sumber uang kalau ada komoditas besar di sana. Dan komoditas yang selama ini mereka lihat di depan mata namanya kayu. Jadi yang bukan kayu nggak mereka lihat gitu. Padahal itu jauh lebih besar potensinya daripada kayu. Sehingga kalau yang bukan kayu ini dikelola, hutan sebenarnya nggak perlu rusak apa-apa gitu. Apa tuh misalnya yang selain kayu? Misalnya tanaman-tanaman tanaman bukan kayu ya, banyak sekali. Tanaman selah di hutan gitu. Atau tanaman musiman gitu di hutan. Nah, karena itulah muncul yang namanya konsep wanatani, agroforestry. Nah, jadi hutan jangan dilihat lagi sebagai tempat meramu, tapi juga tempat bertani gitu. Tempat budidaya gitu. Tempat budidaya. Nah, ya belum binatang, belum yang paling kaya sebenarnya dan belum banyak tergali. Dan ini agak berbahaya kalau diketahui banyak orang. Ya ini nanti diketahui banyak orang. Maksudnya berbahaya kalau tidak ada sistem hukum yang bagus untuk menjaganya. Yang namanya plasmanutwa. Bisa dijelasin tuh. Wah itu luar biasa. Plasmanutwa. Sekarang ini orang pusing cari obat COVID. Iya. Yang kita belum tahu bahwa jangan-jangan obatnya ada di hutan malah gitu. Terbukti dengan HIV/AIDS kan sudah mulai ditemukan beberapa jenis tanaman di hutan selama ini yang sebenarnya mengandung itu unsur itu gitu. Belum lagi yang secara sejarah biologi itu sebenarnya bukan barang baru. Misalnya gini, dalam teori dasar biologi itu bahwa satu organisme pengganggu
itu sebenarnya lawannya adalah organisme yang lain lagi. Gitu. Oke. Ya. Nah itu semua di hutan ada. Nah misalnya sekarang kami memproduksi bakteri untuk memperbanyak kemungkinan membuat pupuk secara alami sehingga tidak perlu tergantung pada kimia lagi gitu. Nah kami perlu bakteri. Bakteri itu adalah dari isolat biologis namanya. Di mana ditemukan? Di hutan, dari akar-akar kayu, dari serangga, dari mana. Dan di situ, nah di sini riset sains dasarnya menjadi penting. Perlu nemuin katalisnya apa. Nah kita itu lemah di situ. Tapi berat nggak sih menggeret kesadaran warga gitu ya untuk sampai pada pemahaman misalnya kayak pentingnya plasma nutfah? Sangat berat. Karena selama mereka selama ini kan dididik bahwa nggak melihat manfaatnya itu gitu. Bahkan tidak tahu bahwa itu ada gitu. Ya, misalnya yang sederhana lah, yang dipakai petani sehari-hari untuk salah satu misalnya untuk zat PT namanya, zat perangsang tumbuh untuk tanaman mereka, atau zat melawan gulma, atau itu misalnya trichoderma. Lah itu sederhana, akar bambu. Terakhir dari yang paling akhir Pak Rum, karena waktunya sudah mau habis. Apa yang bisa diberikan atau dipesankan lah Pak Rum sebagai aktivis yang sudah hampir 40 tahun bergelut di dunia pergerakan sosial dan pendidikan masyarakat gitu ya, terhadap komunitas-komunitas dan anak-anak muda yang ingin beraktivitas seperti itu, karena kesadaran anak-anak muda sekarang itu sudah mulai tumbuh untuk itu tadi. Datang ke desa atau memberdayakan desa mereka, terus komunitas-komunitas kreatif yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya juga sudah mulai ada gitu. Ya saya melihat juga itu kecenderungan dan mulai merasa gembira, senang ada kecenderungan itu sekarang. Nah, tinggal gimana menangkalnya. Saya pikir yang paling penting itu adalah sikap dasar sebenarnya. Oke, kalau memang berminat silakan, tapi bertolaklah dari sikap dasar yang benar gitu. Maksud sikap saya di sikap dasar benar itu adalah datang ke kampung itu jangan merasa mengetahui segala hal gitu. Jadi ada kesediaan untuk mendengar, belajar, melihat alam, melihat gejala, melihat peristiwa gitu. Banyak sekali hal yang nggak dipahami selama ini itu dari kehidupan ini bisa dipahami kalau kita mau berendah hati dan bersabar melihat bagaimana itu berlangsung dalam kenyataan sehari-harinya gitu. Misalnya ya itu tadi soal hubungan-hubungan mikroorganisme yang makin rumit sekarang ini gitu. Ya ini contohlah COVID sekarang ini yang diributkan orang itu. Banyak orang terutama di kota-kota COVID itu yang disalahin pokoknya Wuhan, Cina gitu. Enggak, itu zoonosis, itu gejala zoonosis yang bisa terjadi di mana saja. Dan itu makin terbuka karena yang namanya rantai daur kehidupan mikrobiologi dunia sekarang ini berubah gitu. Sudah saling berhubungan satu sama lain gitu. Tidak terisolir lagi gitu. Artinya bisa nggak sih kemungkinan orang hidup dengan kecukupan ekonomi sekaligus lingkungan terjaga, itu sebetulnya bisa nggak? Sangat bisa. Dan itu ada hubungannya sama berebut makan nih. Gitu. Iya. Gimana tuh? Ya bisa sekali. Misalnya gini, sebenarnya nah ini lagi-lagi data yang harus ada gitu. Pertanyaannya itu ada, sebenarnya kita itu tiap orang itu sehari-hari itu butuh apa saja itu untuk yang namanya makan. Nah yang namanya makan itu apa? Kan 4 saja unsurnya, karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Dari mana ini diperoleh?
kalau di Indonesia sebagai daerah tropis ada semua di sini, nggak perlu dicari kemana-mana gitu. Bahkan desa-desa daerah kering kayak NTT ini semuanya ada, nggak perlu dicari kemana-mana. Kalau misalnya dibandingin dengan daerah Afrika Tengah gitu, yang ya mungkin proteinnya banyak, binatang sana bisa diburu, tapi karbohidrat nggak ada, gimana gitu. Atau di daerah yang berhawa dingin malah sebaliknya, karbohidrat banyak, umbi-umbian, misalnya di daerah salju gitu ya. Tapi itu hanya terbatas berapa bulan gitu. Tapi kita karbohidrat kayaknya mulai berkiblat pada satu hal saja, beras gitu. Jadi rezim beras rezimnya. Iya. Nah itu juga lagi-lagi pendidikan yang salah kan sebenarnya gitu. Nah orang tidak. Nah pendidikan kita, nah itu pengetahuan pendidikan tentang biologi dan sistem kehidupan itu makin tidak ada di sekolah gitu. Yang diajarkan di sekolah itu tentang makanan sekarang yang namanya makan itu enak dan kenyang. Bukan yang memenuhi kebutuhan tubuh. Kebutuhan tubuh apa? Ya 4 itu tadi itu. Karena rezim beras ini kan bisa bahaya juga, Pak Rum. Oh sangat, sangat. Kalau terlalu bergantung ke sana gitu. Kepada beras. Nah, padahal ya itulah, kita negara tropis yang tidak bisa memanfaatkan kelebihan karbohidrat yang bukan beras di sini banyak sekali. Sukun, umbi-umbian, palawija. Dan yang paling menarik ya sebenarnya sagu ya, Pak. Sagu. Belum protein, kurang apa kita, binatang, ikan, banyak sekali. Vitamin, sayuran banyak sekali, buah-buahan. Nah, tapi itu ya ada yang salah lah dalam kebijakan pembangunan pertanian kita ini. Sampai sekarang harus ngimpor garam, ngimpor beras, ngimpor gula, itu aneh gitu. Pak Rum percaya bahwa sebenarnya itu bisa diatasi? Bisa. Nah sekali lagi menurut saya itu harus kebijakannya harus dibuat desentralisasi dalam pengertian begini. Di beberapa daerah itu dibuat sentra-sentra produksi untuk memenuhi kebutuhan daerah itu gitu. Itu juga perlu pemetaan yang tadi. Pangkalan data itu. Mana penghasil karbohidrat yang banyak melimpah di sekitar teritori itu. Seperti Pak Rom pernah cerita tuh, ada di daerah NTT ya, yang ikan sampai mati. Tapi di gunung orang kekurangan gizi hanya dengan jarak 5 kilometer. 5 kilometer, ya itu absurd sekali. Oke. Baik Pak Rom, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oke, teman-teman, ini obrolan menarik dengan Pak Rom, guru sekaligus sahabat saya. Dan teman-teman kalau mau dan tertarik belajar atau apapun lah ya, bertukar pikiran gitu, datang saja ke INSIS. Di sini ada perpustakaan, ada penerbitan, ada banyak aktivis sering berkumpul di sini. Dan kalau ingin terlibat involvement dan kegiatan semacam itu banyak sekali sebetulnya di INSIS. Ya bisa saja tanya ke pengurus INSIS gitu. Karena ini salah satu lembaga yang berdiri 96 ya Pak Rom ya. 96 sampai sekarang masih eksis, tidak kehilangan daya hidupnya gitu ya. Dan tempatnya menyenangkan sekali. Asri gitu. Apa-apa ada, sayuran ada, ikan ada, ya udah. Dan pokoknya datang aja deh ya. Oke, gitu aja. Nanti kita akan ketemu lagi dengan program bertamu seru selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Pak. Oke, sama-sama.